Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Siapa sahabat Newman yang punya pengalaman seperti apa yang diceritakan? Banyak pengalaman menghadapi rumah sakit di Indonesia yang sistem pelayanan kesehatannya adalah banyak banget biaya dan cek ini itu. Sakit kepala misalnya, tes MRI, tes jantung, tes darah, pokoknya sakit apa aja, tesnya berpanjang-panjang untuk memastikan apa masalahnya sih. Namun semua tes itu membuat kantong jadi tipis. Kita bicara tentang sistem kesehatan loh ya, bukan dokter sebagai individu atau dokter sebagai tenaga ahli medis pelayanan masyarakat yang banyak juga yang berhati mulia. Namun kita membicarakan sistem kesehatan secara umum di Indonesia yang seakan-akan dokter itu adalah agen penjualan obat dari big farmasi. Karena sistem kesehatan itu, maka dunia kesehatan Indonesia memiliki masalah besar. Pertama, biaya yang tinggi. Kedua, tidak efektif menyembuhkan masalah. Dan lama. Itu harus diperbaiki dengan seksama. Karena tujuannya adalah masyarakat sehat dan terlindungi kesehatannya. Kita semua tahu bahwa sudah 7 presiden, masalah kesehatan adalah raport merah banyak pemimpin negara di negeri kita ini. BPJS Kesehatan malah membuat bangkrut banyak rumah sakit. Masyarakat ngantri bukan untuk sehat tetapi untuk administrasi yang panjang mengular. Itu bukan karena Newman punya konsep New Mind Care. Terus membanding-bandingkan calon yang berambut putih atau calon yang pegang senjata atau mantan pejabat lainnya yang ternyata ketika menjabat tidak fokus untuk kesehatan masyarakat. Lalu New Mind Care jadi unggul gitu dan terus kalian jadi nggak milih yang rambut putih gitu. Ya tidak, jangan gitu. Tetaplah memilih yang jago di sosmed joget-joget. Tetaplah memilih yang pegang tentara yang ketika menjabat banyak belanja alat-alat. Monggo, selera kalian kok ya. Cuman ngingetin aja, program kesehatan para calon itu piye. Kalau yang incumbent saat ini ya sudah bagus ya pilih lagi yang di-endorse beliau. Kalau saat ini merasa kurang maksimum kesehatannya, ya pilih yang mana ya? Pilih yang mikirin masyarakat siapa ya? Kayaknya cuma Newman Care deh kayaknya. Enggak juga sih ya. Oke, kita mereview sedikit apa yang terjadi di depan mata kita sebagai alat penampar pipi pejabat kesehatan di Indonesia. Dan agar menjadikan hal ini contoh untuk perbaikan. Kita mulai dengan pertanyaan. Mengapa banyak orang Indonesia berobat ke Penang, Malaysia? Penduduk di Pulau Penang, Malaysia 2 juta jiwa. Kota Medan, kalau mau dibandingkan, penduduknya 2,5 juta jiwa. Mall di Penang itu cuma 1, rumah sakit ada 11, tidak ada gedung bioskop, ada 4 hotel bintang 5, ada 6 hotel bintang 4, dan puluhan hotel bintang 3, serta hotel budget. Semua penuh dengan pasien dari Indonesia yang berobat di Penang ini. Penerbangan dari Medan ke Penang 30 menit dan sehari ada 7 kali penerbangan dari Medan ke Penang. Jadi tidak heran banyak orang Medan yang berobat ke Penang. Juga warga wilayah Indonesia lainnya, namun warga Sumatera Utara adalah yang terbanyak dari Indonesia ke Penang. Ada apa dengan berobat ke Penang Malaysia ini? Kalau Pak Jokowi penasaran dan pengen tahu kenapa orang Indonesia berobat ke luar negeri, terutama ke Penang, coba kirim Dirjen Pelayanan Kesehatannya untuk studi tur ke Penang. Atau semua pejabat kesehatan kirim ke Penang. Apakah obat di Penang lebih mahal dari Indonesia? Kenyataannya salah, lebih murah dan mayoritas sembuh berobat di sana. Tidak ada rawat inap walau operasi, kecuali operasi besar atau butuh klaim asuransi. Berbanding dengan berobat di Indonesia, bisulan saja harus rawat inap, diinfus, beli aneka obat. Kalau beruntung seminggu menginap, pulang bawa obat sekantong, aneka obat. Di Penang, selain tidak perlu rawat inap, jarang disuruh beli obat. Walaupun beli terkadang hanya 3 biji, aneh kan? Yang penyakitnya agak berat dan perlu obat sampai 1 box atau lebih, dokter akan tanya dan beri saran. Beli di luar rumah sakit lebih murah, dan di Penang ada apotek Wiling, paling terkenal dan lebih murah daripada di rumah sakitnya. Ini sungguh-sungguh tantangan untuk sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Sebuah fakta lainnya lagi adalah jumlah dokter semakin banyak dan gelar semakin panjang di Indonesia. Tapi efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan semakin merosot. Kita sangat prihatin akan sistem kesehatan di Indonesia ini loh Pak. Sungguh, serius. Lah sampean serius ora? Opo seriusnya ngurusi perpanjangan? STNK kali diperpanjang?